Ya, Di Ningrat. Silakan Pak Dimas. ya, pagi Pak. Pagi. Saya mau nanya nih Pak soal saham consumer. Itu kan udah ini ya, apa namanya, menarik nih buat masuk dari valuasinya. Kalau saya lihat kan ICBP nih di situ aja di 8.500-an. Terus juga kayaknya saya juga lagi ngeliat MLB ini Pak. Itu kan kuartal 2 juga bagus nih. Terus juga Unilever gitu-gitu. Nah, kalau dari kinerjanya kan ada yang menurun, jadi ada yang valuasi yang menarik nih Pak. Tapi kan apa namanya, dengan adanya inflasi nih dan kenaikan biaya kan emang neken nih untuk sekarang. Tapi kan jika misalnya biayanya itu bisa di-pass on melalui harga, itu kan menarik ya Pak ya. Apalagi nanti pas inflasinya reda, bisa jadi sumber growth Pak. Itu menurut Bapak apakah mulai bisa dicicil dari sekarang atau mending nunggu kinerjanya nanti meningkat Pak saat inflasinya mungkin udah mereda gitu Pak. Makasih. Boleh secara lebih spesifik yang konsumer ini contohnya ICBP dan MLBI saja. Jadi kalau yang lain enggak gitu. Kalau saya sih melihatnya dari yang menarik sih dua itu Pak. Oke. Sido muncul bagaimana? Kalau kalau Sido itu kan lihatnya lebih ini ya apa namanya lebih long term sih Pak. Tapi juga kalau bisa Bapak bahas gak apa-apa sih Pak. Ya, Unilever banyak kan sebenarnya konsumer ya. Tapi oke, Iya dalam Pak. hal ini kita coba lebih gali dari ICBP dan juga MLBI ya. Oke, saya jawab ya. Jadi begini sebenarnya Pak Dimas. MLBI itu memang dia konsumer ya, dalam artian ya dia memproduksi minuman kan, minuman beralkohol seperti itu. Tapi dia nggak sama seperti konsumer pada umumnya. Dia sangat spesifik. Dia memproduksi bir, minuman beralkohol ya, dan itu konsumen pembelinya juga kan hanya kalangan tertentu. Saya sudah nyebut konsumen bir terbesar di Indonesia adalah turis asing yang biasa datang ke Pulau Bali dan juga daerah-daerah yang lain. Nah, kalau namanya turis, duitnya banyak kan? Kalau orang liburan itu duitnya banyak kan? Jadi kalau misalnya harga bir barang naik 1.000 2.000 sih mereka nggak peduli, mereka tetap beli. Jadi masalah inflasi ini nggak ngaruh sebenarnya untuk MLBI. Dan terutama karena apa? Komponen biaya terbesar dari produksi bir itu bukan bahan baku. Bahan bakunya kan barley ya, kemudian apa itu hops, ya itulah apa namanya untuk bikin alkoholnya itu. Tapi itu murah sebenarnya bahan bakunya dibanding harga jualnya. Yang lebih berpengaruh itu sebenarnya apa? Cukai. Nah, tapi cukai bir ya segitu-gitu aja, jadi ya nggak masalah. Jadi MLBI ini sebenarnya kalau memang kita tertarik ya silahkan. Dia tidak dipengaruhi oleh masalah inflasi ini. Kalau ICBP, nah ini baru ceritanya beda, ya. ICBP ini produksinya macam-macam. Ya orang taunya Indomie, betul. Tapi di luar itu ya dia memproduksi kecap, bumbu penyedap, makanan bernutrisi, banyak sekali. Dan biaya produksinya memang sebagian besar dari bahan baku, ya. Nah, tapi ada tapinya juga. Memang kalau misalnya ICBP ya salah satu pendapatan terbesarnya dia dari mie instan merek Indomie, dan itu adalah bahan baku terbesarnya adalah gandum yang kita tidak bisa memproduksi sendiri sehingga harus impor. Dan salah satunya itu dari mana? Dari negara yang sekarang lagi perang, Ukraina. Ukraina itu salah satu produsen gandum terbesar di dunia. Dan memang harga gandum ini naik ya. Memang lagi agak turun lagi tapi tetap secara keseluruhan masih mahal dibanding setahun atau 2 tahun yang lalu. Tapi saya sudah bilang juga bahwa harga gandum ini dibanding harga perbungkus Indomie itu juga sebenarnya rendah harga gandum itu ya. Ketika sudah jadi tepung terigu, memang kalau orang bikin tepung terigu nih, itu kan dari gandum. Marginnya memang tidak terlalu besar. Harga tepung terigu itu kan 1 kilonya kalau kita lihat di pasar ya atau di Toserba itu ya cuma 12.000, 13.000 per kilo. Kurang lebih sama dengan harga beras. Nah itu memang kurang lebih hanya 20-30% dari harga bahan bakunya. Jadi dikurangi lagi biaya produksi segala macam, perusahaan yang bikin tepung terigu itu margin labanya kecil. Tapi ketika tepung terigu itu diolah lagi menjadi mie instan, ya, mie instan itu ya
Satu bungkusnya itu kan berapa gram sih? Sekitar 80 sampai 110 gram, ya. Nah, tapi harga per bungkusnya berapa? 3 ribuan sekarang. 3 ribu atau bahkan ada yang 4 ribu. Nah, bahan bakunya kalau misalnya pakai harga tepung terigu tadi, ya berarti kan harga bahan bakunya itu per 100 gram ya cuma 1000 sampai 1500. Marginnya besar, Pak. Mie instan itu marginnya sangat besar. Dan betul kata Pak Dimas, kalau misalnya harga gandum yang mengakibatkan harga tepung terigu naik, ya, harga gandumnya naik, tepung terigunya naik, ya harga mie instan dinaikkan dari 3.000 menjadi 3.200 misalnya, ya orang tetap beli. Dan kenaikannya cukup segitu aja. Jangan bayangkan seperti kata Pak Menteri kemarin yang katanya sampai 3 kali lipat. Enggak lah. Itu kayak cuman, itu ya biasa lah, biar viral aja gitu loh. Tapi sebenarnya harga Indomie tidak perlu naik setinggi itu agar ICBP tetap profit ya. Dan kalau dinaikkan, saya pikir konsumen juga tetap akan membeli. Sama seperti sekarang harga minyak goreng di pasaran itu kan 17.000 atau semurah-murahnya 16.000 dan itu lebih mahal dibanding setahun 2 tahun yang lalu yang hanya 12.000 per liter. Dan apakah orang berhenti beli minyak goreng? Enggak, mereka tetap beli. Jadi sebenarnya kalau untuk ICBP dan MLBI saya setuju Pak Dimas bahwa dua ini cukup menarik ya. Dalam pengertian margin mereka sangat tinggi dibanding biaya produksinya dan kalau ada kenaikan bahan baku karena inflasi, maka itu bisa di pass on ke pembeli dalam bentuk kenaikan harga produk dan orang akan tetap beli produknya. Seperti itu.